Jangan lupa like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur peternak, apa kabar? Semoga sehat selalu dan sukses dalam berternak. Hari ini saya akan berbagi pengalaman tentang cara memilih indukan ayam kampung, khususnya ayam kampung KUB yang akan kita jadikan indukan sebagai pencetak bibit DOC gitu. Jadi karena kita pengen supaya kita juga beternak ini mandiri, artinya tidak selalu harus beli DOC gitu ya, dan kita bisa program waktu jadwal-jadwalnya gitu, maka kita harus mandiri, harus punya sendiri indukan gitu. Jadi kita bisa atur kapan kita masukkan telur ke mesin tetas, kemudian kapan nanti menetas, kemudian kapan kita mulai membesarkan DOC. Nah tentu itu hanya bisa kalau kita punya sendiri. Karena kalau kita ngandalin beli gitu, stok tidak selalu ada gitu. Bahkan ketika seperti ini ya, bulan-bulan seperti ini, 3 bulan atau 2 bulan mendekati Hari Raya Idul Fitri, itu sangat susah kita nyari DOC. Nah oleh karena itu lebih baik kalau kita ingin punya program supaya secara kontinu itu menghasilkan gitu ya, menghasilkan ayam-ayam pedaging maupun ayam-ayam yang akan dijual sebagai karkas gitu, bagusnya kita juga punya DOC sendiri. Nah untuk punya DOC sendiri tentunya kita harus punya indukan. Tidak semua ayam yang DOC kita besarkan dari ayam kampung yang kita beli di dalam satu box DOC gitu, atau yang kita tetaskan bahkan punya sendiri, semuanya cocok untuk indukan. Nah seperti apa yang cocok dijadikan indukan itu memenuhi beberapa kriteria. Nah, sebelumnya saya akan cerita gitu ya. Jadi ketika kita membeli atau membesarkan DOC gitu, misalnya DOC itu satu box ya, isi 100 gitu. Itu nanti kalau kita DOC kita datang ketika beli atau kita lihat, itu kita tidak bisa membedakan gitu, mana jantan, mana betina gitu. Memang ada beberapa yang menyatakan bisa di alat-alat bisa dites gini gitu, cuman secara ilmiah masih belum bisa divalidasi atau dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu secara umum sebetulnya kalau DOC biasanya separuh-separuh, separuh jantan, separuh betina gitu. Nah ketika nanti umur 1 bulan atau mungkin malah bahkan sampai udah 1,5 bulan itu baru kita bedakan mana jantan betina. Nah kalau secara usaha biasanya yang jantan sebagian besar itulah yang akan dijual sebagai pedaging gitu. Nah yang betina yang bagus-bagus itu akan jadikan indukan. Nah itulah betina mana yang jadikan indukan yang bagus-bagus. Kalau jantan ya jantan yang mana yang akan kita jadikan indukan gitu. Nah beberapa kriteria yang paling gampang secara fisik, secara visual ya kita lihat ayam yang akan banyak telurnya gitu, ayam kampung yang banyak telurnya itu ayam yang memiliki jengger ya, jenggernya bagus gitu. Nah itu kalau bisa kita lihat itu. Nah itu jantannya itu jenggernya kan tebal gitu. Nah sebelahnya yang hitam itu betina. Nah betinanya itu kan juga punya jengger ya, punya jengger yang bagus. Jadi dia jengger yang merah, tinggi gitu, bagus. Nah itu salah satu kriteria yang paling gampang kita amati gitu. Kemudian kriteria kedua kita lihat itu dari sisi bentuk ya, bentuk badannya. Dia bentuk badannya biasanya agak membesar, agak lebih ke arah bulat ke oval gitu ya. Di bagian dada maupun di bagian belakang, bagian pantatnya itu agak membesar gitu, tidak kurus langsing. Kemudian kakinya itu kriteria kedua. Kemudian kriteria ketiga itu kakinya. Nah kakinya dia biasanya agak pendek, kemudian kuat, kokoh gitu. Itulah 3 hal gitu ya yang bisa kita ambil ketika kita milih betina yang akan kita jadikan indukan. Nah kalau jantan gampang ya, jantan biasanya jenggernya badannya besar, jenggernya tinggi ya sudah. Nah mari kita lihat yang itu ya, kriteria itu di kandang ini. Nah ini kebetulan ini agak banyak ya, ini kandang koloni. Kalau mau kita lihat sini. Nah mana yang memberi kriteria tadi coba. Nah ini jantan. Nah, kalau jantan ini jelas, ini sangat cocok ini untuk sudah memenuhi syarat 100% lah. Dia badannya besar, kemudian jenggernya merah tinggi. Nah itu juga yang merah itu yang gede. Nah, itu kan jantannya besar. Nah kemudian
Tuh betina, betina yang ini. Nah, yang ini. Ini juga bagus ini. Jenggernya tinggi kan, terus badannya juga kalau yang kelihatan dari belakang nanti. Nah, ini juga punya jengger bagus. Badannya juga oval, belakangnya agak bulat gitulah, melengkung, bukan segitiga gitu. Itu. Dan mereka kakinya juga kuat-kuat, pendek-pendek, tidak terlalu langsing. Nah, itu biasanya telurnya banyak. Nah, kalau telurnya banyak, itu juga nanti hasil dari apa yang ditetaskan juga biasanya fertil gitu. Kalau yang memiliki genetik yang kuat gitu. Kemudian kita pilih juga karena banyakkan dari penggemar ayam kampung ini, terutama yang nanti kalau dijadikan ayam kampung potong itu yang dicari itu di daerah Jawa Tengah ini adalah yang kakinya kuning. Kita juga pilih ya kriterianya bahwa yang kakinya kuning gitu. Jadi ini kan kakinya kuning, hampir kuning semua ya. Sudah karena ini ayam KUB2 sebagian besar itu kuning. Nah, kalau yang KUB1 itu masih banyak yang hitam. Nah, di sini kalau dijual itu kadang ditolak oleh pembeli gitu. Mereka pinginnya yang kuning gitu. Nah, itu kalau mau kita lihat secara ke sana ini umurnya 8 bulan dan sudah sedang produktifnya itu ke sana ya. Ini ada di kandang koloni. Nah, mungkin sekalian jawab beberapa pertanyaan yang ada di medsos, di YouTube ya. Ini kok jantannya banyak bisa dikumpulkan jadi satu gitu ya. Jadikan indukan dia, nggak masalah. Ini kandangnya kandang koloni. Jadi syaratnya untuk bisa dijadikan satu seperti ini, padahal jantan-jantan bagus-bagus gitu, dan betinanya juga banyak. Gimana caranya? Satu-satunya cara adalah dari kecil kita harus sudah gabungkan bersama mereka di dalam satu kandang. Itu saja kuncinya. Ada memang trik-trik lain seperti dikasih yodium, ada dikasih balsem dan sebagainya. Saya sendiri pernah nyoba dan hasilnya sekitar berhasil 50%, sisanya masih tetap bertarung gitu. Nah, lebih baik memang ini di dalam satu box DOC yang sama, kemudian dipelihara di dalam satu kandang yang sama, sampai besar ya, jantan dengan jantan, betina dengan betina, baru nanti kalau udah produktif kayak gini, udah umur 6 bulan ke atas baru digabungkan. Nah itu ya, jadi mungkin kalau mau lihat lebih jelas, saya zoomkan lagi nih beberapa. Nah ini kan jantannya nih, jantan itu gagah dia kan. Nah kalau betina kayak gini nih, ini betina. Ini kalau kita lihat, nah itu mereka itu belakangnya besar gitu ya, karena untuk telur. Kalau belakangnya kecil biasanya ketika bertelur kecil telurnya. Kalau besar nanti biasanya sakit mereka dan tidak bisa kalau sudah keluar darah ketika bertelur itu menjadi nggak produktif lagi. Nah ini contoh yang bagus ini juga ini kan, badannya besar, kemudian ada jenggernya. Nah itu yang belakangnya itu juga jenggernya sangat bagus itu betina. Ya. Itu saya kira teman-teman ya, semoga sharing ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang ingin memiliki indukan sendiri, punya mesin cetak DOC sendiri, dan kita bisa mandiri sebagai peternak ayam, tidak harus bergantung dari pembelian bibit atau pembelian DOC dari tempat lain. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, komen, atau ada masukan, silahkan nanti ditaruh di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.